Jayapura, kota kecil di ujung timur Papua dengan segala keindahan dan keanekaragaman seni dan budaya. Serpihan surga yang menetap pada sisi dunia yang ditatap jutaan manusia. Terbit bersama matahari, segala nilai etnis beserta keunikannya kemudian perlahan tenggelam bersama waktu dan kelestariannya. Cahaya kecil kembali menyala seiring dibangunnya institusi pendidikan seni dan budaya di tanah Papua. Harapan yang tadinya gelap tanpa tujuan menjadi arah yang baik untuk sejarah yang hampir punah ditelan oleh zaman. ISBI Tanah Papua, perguruan tinggi seni negeri yang baru berdiri sejak tahun 2014 silam, hadir untuk menjadi motor penggerak dalam melestarikan kesenian dan budaya di tanah Papua. Bersama dengan ISBI Aceh, ISBI Kalimantan Timur, ISBI Sulawesi Selatan, serta ISBI Bandung yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 lalu. Tentunya, langkah ini menjadi suatu dedikasi untuk mengarungi perjalanan panjang demi kelestarian seni dan budaya. ISBI Tanah Papua merupakan perguruan tinggi negeri yang baru yang berdiri sejak tahun 2014 bersama dengan ISBI Aceh, ISBI Kalimantan, ISBI Sulawesi, dan ISBI Bandung yang nomenklaturnya berubah menjadi yang sebelumnya menjadi STSI Bandung. Kemudian kami diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2014. Semenjak itu, kami menempati sebagian gedung milik Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Papua di Expo Waena, Jayapura sampai tahun 2022. Nah, pada bulan Juli 2022, kami pindah menempati satu komplek gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan Uncen Jayapura. ISBI Tanah Papua adalah satu-satunya institusi di tanah Papua yang berfokus pada pengembangan sumber daya akademisi berkualitas dalam bidang-bidang kesenian dan kebudayaan. Bergerak dari hal tersebut, ISBI Tanah Papua memiliki 2 jurusan dan total 5 program studi, yaitu 1. Jurusan Seni Pertunjukan, dan 2. Jurusan Seni Rupa dan Desain. Pada jurusan Seni Pertunjukan, terdapat 2 program studi antara lain program studi seni tari dan program studi seni musik. Sedangkan pada jurusan Seni Rupa dan Desain, terdapat 3 program studi antara lain program studi seni rupa murni, program studi desain komunikasi visual atau DKV, dan program studi kriya seni. Sejak saya di ISBI itu saya kenal bahan-bahan, terus tentang bagaimana kembangkan seni rupa itu seperti apa, terus konsepnya juga seperti apa. Itu saya lebih banyak tahu setelah saya ada di ISBI. Sampai sekarang ini yang awalnya hanya hobi, tapi sampai sekarang itu sudah jadi saya punya profesi. Terus selama ini saya di Jayapura, di kabupaten-kabupaten seperti di Wamena, terus di kabupaten lain tuh kadang saya dipanggil untuk kerja mural, terus juga lukis, kadang juga ikut kegiatan pameran di Papua sendiri, terus juga di luar Papua seperti di Jawa. Terus saya punya sampai sekarang ini saya punya hampir hari-hari itu saya tiap hari melukis karena saya anggap ini saya punya profesi. Terus juga kadang ikut-ikut pameran sampai sekarang ini. Mungkin dulu orang-orang tua berpikir kalau menari tong tak ada masa depan, tapi sekarang sudah ada kampus seni, dan itu satu peluang juga untuk orang yang mungkin tidak ada bidang di bidang hukum atau ekonomi atau apapun, tapi kalau macam kopo bidang di menari, menyanyi,
atau apapun itu tentang seni, aku bisa masuk di ISBI. Dan setelah saya masuk di ISBI, saya mengembangkan sapu talenta. Saya sudah buat karya pertama yang berjudul Siklop dikirim ke Berlin dan diputar di Berlin. Yang kedua berjudul Malu diputar di Jakarta di Seni Tari Indonesia. Selain sapu karya, saya juga ikut beberapa sutradara di Jakarta. Salah satunya Mas Gari Nugroho. Mas Gari Nugroho Pukarya tuh tong tur ke 3 negara. Ke Melbourne, ke Belanda dan Jerman 2020 kemarin. Memang dari nol sekali saya awal masuk di ISBI, kemudian setelah di ISBI itu banyak hal yang saya ketahui. Ternyata ISBI itu luar biasa. Dia memang salah satu sekolah atau kampus seni, institusi seni budaya, dan dia punya peran itu sangat luar biasa. Kita orang yang awam sekali yang belum tahu apa-apa, tapi dia bisa menjadikan kita sebagai orang sampai bisa keliling dunia. Dari situ sampai sekarang ini karir saya tuh kadang disebut sebagai aktivis sosial, kadang juga disebut sebagai konten kreator, kadang juga disebut sebagai dokumentaris, film-film dokumenter, dan itu memang aktivitas saya hari-hari di situ. Itu untuk mengembangkan talenta atau potensi saya, karena harapan saya cuma satu. Yang harapan untuk pribadi saya, saya ingin sekali untuk mengangkat nilai-nilai budaya Papua dalam bentuk digital atau film-film pendek. Karena saya khawatir ke depan dengan perkembangan budaya dari luar atau teknologi, itu masyarakat asli sebagai pemilik nilai seni budaya Papua itu tidak sadar kalau ini budayanya semakin punah. Nah, makanya saya melihat dengan adanya media digital, misalnya kamera, itu bisa motret atau bisa mendokumentasikan itu demikian rupa dengan beberapa narasumber atau tokoh-tokoh orang tua yang masih ada sekarang, itu sangat modal sekali. Kita bisa buat dalam bentuk dokumenter dan itu akan jadi bahan pembelajaran sekaligus sebagai pegangan hidup untuk orang asli Papua sendiri untuk mempertahankan dan melestarikan nilai budaya yang ada di Papua itu sendiri. Setiap kami mengikuti event kegiatan, kami live langsung, kami mengukir. Itu di situ memang banyak yang bertanya kapan tahu mengukir dari kecil atau setelah di ISBI. Memang banyak yang bertanya mengenai itu. Salah satu karya yang saya buat itu yang saya ada pegang, ini karya yang saya buat, motif Asmat. Dalam satu karya ini dia menceritakan tentang kehidupan orang Asmat. Setelah kami kuliah lagi di ISBI, kami lebih banyak belajar ilmu-ilmu yang baru, yang akademisi kayak gitu. Yang awalnya saya belum bisa baca not balok, setelah di ISBI musik saya akhirnya bisa membaca not balok, bisa menulis, bisa mengetahui aplikasi Sibelius untuk menulis not balok kayak gitu. Jadi sudah banyak sekali lagu-lagu yang saya tulis dalam Tasibalok kayak gitu. Dan banyak hal juga yang saya dapatkan setelah saya berkuliah di ISBI musik. Wawasan musik lebih berkembang dan lebih banyak mendapatkan ilmu yang baru. Lewat ISBI musik akhirnya kami mempunyai kayak sebuah lisensi atau sebuah pengakuan dengan sarjana seni kami kayak gitu. Jadi lebih diakui dibanding kalau kami cuma secara otodidak saja. Jadi setelah mendapat sarjana seni banyak sekali peluang yang saya dapatkan dalam bidang musik kayak gitu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di ISBI Tanah Papua adalah memantapkan status akreditasi lembaga. Nah, pada bulan Agustus 2020 kami telah mengusulkan proses akreditasi untuk seluruh program studi di ISBI Tanah Papua yang terdiri dari 5 program studi. Berkat restu Tuhan Yang Maha Esa, dilalui dengan perjuangan yang tidak mudah, akhirnya pada tahun 2021 ISBI Tanah Papua berhasil memperoleh sertifikat akreditasi dengan predikat baik. Nah,
Tentu saja usaha melaksanakan akreditasi pertama ini atau perdana ini pada tahun 2020 merupakan langkah awal draft langkah ISBI Tanah Papua dalam bergerak maju menjadi lebih baik, dan niscaya usaha serupa akan terus kami tingkatkan pada masa akreditasi berikutnya, yaitu pada tahun 2025. Harapan kami selaku Rektor ISBI Tanah Papua dalam mengembangkan lembaga ini ke depannya, setelah 7 tahun jalan atau jelang 8 tahun berdiri ISBI Tanah Papua, belum juga memiliki gedung dan lahan sendiri. Nah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini pemerintah Provinsi Papua telah berbaik hati melalui UPT Taman Budaya Papua meminjamkan gedung sebagai tempat operasional kami. Sekaligus kami juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Uncien sudah memberikan kami komplek untuk bisa belajar. Namun dengan perkembangan jumlah dosen, tenaga kependidikan serta jumlah mahasiswa yang terus meningkat, diiringi kebutuhan sarana dan prasarana yang lebih kompleks, maka kami mohon dukungan Bapak Gubernur agar bersedia meringankan jalan kami memiliki lahan baru yang telah lama kami impikan. Sebelumnya, Bapak Gubernur sudah memberikan kami tempat di Maributua, namun tempatnya sangat jauh dan masih bermasalah. Nah, kini kami tengah mengurus kepemilikan lahan baru yang sedianya akan berlokasi di Koyekoso sebagaimana arahan Bapak Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti Profesor Insinyur Nizam, agar kami segera menuntaskan kepemilikan lahan dan gedung mandiri. Nah, harapan kami dengan lahan dan gedung mandiri yang representatif ini, kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada mahasiswa yang bermuara pada outcome lulusan yang akan lebih baik ke depannya. Kami, Rektor, pimpinan, dan segenap Sivitas Akademika ISBI Tanah Papua mengajak putra-putri anak Papua untuk bergabung masuk kuliah di ISBI Tanah Papua yang merupakan satu-satunya kampus seni budaya di Tanah Papua. Kalau bukan putra-putri anak Papua yang kuliah di ISBI Tanah Papua, siapa lagi? Karena kita orang yang harus mempelajari dan memuliakan seni budaya Papua. Terima kasih. Salam, Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.